Selamat pagi ya, saya nggak mau selamat siang. Selamat pagi buat rekan-rekan media, pengunjung Urban Festival dan juga tim Urban yang tidak pernah patah semangat. Mana suaranya? Ya, oke, pejuang-pejuang Urban Republic. Ya. Oke, hari ini kenalkan, nama saya BJ, panggilannya BJ. Nama panjangnya agak ribet jadi nggak usah disebutin ya. Saya produk spesialis dari BJI. Ya, biasa bermain untuk consumer produk seperti salah satunya gimbal untuk smartphone. Nah, hari ini kita ada dua produk yang di launching. Ya, pertama adalah OM series. Sebenarnya OM-nya ada dua yang di launching. Ya, lalu ada action cam yang terbaru. Nah, ini kita bahas yang OM dulu ya. OM itu kepanjangannya Osmo Mobile. Oke. Nah, kita lihat di sini. Oh ya, ini muka saya. Sebentar, break dulu. Nah, ini nama saya, banyak saya ada Instagram juga, lalu biasa karya-karya saya dari drone ataupun action cam biasa taruh di situ. Kalau mau ceki-ceki juga boleh. Ada YouTube juga, jadi biasanya tentang edukasi. Silakan kalau mau cek. Itu namanya The Gadget User. Alright. Nah, upgrade-nya apa dari OM6? OM6 ini upgrade-nya lumayan banyak dan sangat useful untuk kita pengguna handphone. Jadi kita tuh mau memaksimalkan handphone kita supaya bisa membuat konten dengan baik. Oke, dan yang unik di sini juga diajarkan cara bikin kontennya. Oke, saya akan langsung walk through aja. Nah, yang pertama, ini sangat compact dan portable. Ya, ukurannya kecil sekali. Kalau dilipat seperti ini, ya tanpa tripod ya, saya lepas tripodnya itu bisa dikantongin, pocketable. Jadi kalau teman-teman bawa gimbal, mau jalan-jalan, saya nggak mau bawa kamera-kamera gede, handphone saya sudah cukup. Maka teman-teman butuh ini untuk membuat konten ya supaya menjadi lebih enak dilihat. Nah, ini pocketable. Bahkan menggunakan magnetic quick release, yang mana kita bisa lepas pasang dengan gampang. Kalau ada telepon masuk, ya, kita bisa angkat. Kita bikin standby mode, kita angkat teleponnya, kita bisa pasang lagi lalu pakai kontennya lagi. Ya, itu kelebihan dari DJI. Lalu ini yang saya suka juga, makin lama makin cepat. Kita mau pakai buru-buru, ayo kita setting ini, langsung aja. Ya, saya demokan di sini ya. Oke. Jadi ini tinggal dibuka saja seperti yang di situ. Ya, tinggal dibuka saja seperti ini. Dia sudah on. Ya, lalu kita tinggal tempel aja. Ini sudah langsung on. Ya, bisa langsung aktif gimbalnya. Ya, kita nggak perlu kayak balancing dulu, tapi ada baiknya memang balancing. Pasti kita di tengah, maka kita tinggal pakai. Ini enak banget. Kalau kita mau ada telepon masuk, kita bisa tap 3 kali, maka dia akan standby. Kita bisa angkat teleponnya dulu. Ya, kita yang tadi saya bilang ini magnetik ini luar biasa enaknya. Ya, bisa langsung pakai lagi. Jadi itulah keleluasaan bagi teman-teman yang menggunakan handphone. Ya. Lalu 3-axis tadi itu benar-benar ngebantu teman-teman karena bikin konten itu kalau nggak pakai gimbal pasti goyang. Kecuali kita udah jago banget. Ya. Action kayak gini itu kita bisa ambil pakai gimbal doang. Ya. Bahkan kita bisa merendah ke bawah ininya, gimbalnya kita panjangin, kita bisa ke bawah juga. Namanya low angle. Nah, mode-mode yang baru sekarang sudah bisa dipencet dari gimbalnya tanpa masuk ke aplikasi. Contoh, kita mau mode gimbalnya follow ke kiri ke kanan, dia ngikutin. Ya, saya contohin ya. Ya, ini gimbalnya ke kiri ke kanan dia ngikutin. Kita mau dengar turun juga dia ngikutin. Tapi kalau kita mau semuanya, tapi rollnya enggak nih. Kalau saya goyangin gini dia tetap stabil. Ya, itu dia kelebihannya. Kita bisa rotate begini juga ke bawah, dia langsung otomatis rotate. Ya, kita bisa panjangin juga untuk low angle. Ya, keren tuh kalau footage low angle itu memang bagus sekali. Gak usah takut handphone-nya jatuh, ini bisa melekat dengan kekuatan 30 Newton. Jadi ini kuat sekali. Ya, ini daya rekatnya tidak perlu ini. Saya menempelkan di sini iPhone yang besar yang Pro Max ya. Ini masih aman. Oke. Lalu apa yang bisa ditawarkan tadi? Ya, pertama follow, saya ulangin lagi. Untuk membuat kayak rotate gitu,
gimbal follow. Lalu kalau kita mau buat yang tilt lock supaya kita gerakin gini-gini itu nggak ikutan naik turun, itu bisa juga menggunakan mode gimbal yang ada di pencet di M tadi. Kalau FPV tentunya kita goyangin begini, dia ngikutin ke kiri ke kanan. Dan yang saya suka satu adalah spin shot. Spin shot itu si kamera bisa rotasi, bisa rotasi, jadi muter gitu, kayak efek twisting gitu yang saya suka banget. Nanti kita latihan, latihan kita experience di luar, kita bikin konten yang unik-unik pakai ini bisa, ya pakai handphone saja. Lalu ada juga opsi yang kita sebut sebagai thumb wheel. Sekarang bukan hanya untuk zoom, sekarang sudah bisa fokus. Kita pakai handphone kita bisa manual fokus, awalnya di makanan, pelan-pelan fokusnya ke belakang. Nah itu belum dimiliki sama mungkin kompetitor yang lain. DJI sudah duluan invent hal seperti ini, itu luar biasa sekali saya. Ya, sebuah gimbal bisa melakukan hal ini. Apalagi handphonenya, kalau iPhone itu biasanya kompatibilitasnya paling luas ya dibandingkan Android. Ya bukan pilih kasih, tapi memang karena iPhone hanya beberapa unit saja. Kalau Android itu bisa ribuan macam unit ya, seperti itu. Nah, ada juga bisa buat konten time lapse. Time lapse itu menarik sekali. Kita bisa hyperlapse juga kayak jalan, kayak kita lagi jalan-jalan nih. Misalnya di depan ada tempat yang bagus, entah masjid atau mungkin teman-teman yang suka jalan-jalan ke Jogja, ada tugu, atau teman-teman jalan-jalan ke pantai, ada tempat yang bagus, kita bisa hyperlapse di situ. Ya pakai handphone aja jalan. Nanti kita bisa bikin hyperlapse di Gading Walk, kita bisa latihan juga. Nah, kalau kita mau bikin efek yang namanya ketarik-tarik tuh belakangnya, backgroundnya, dari zoom juga bisa. Misalnya teman-teman suka jualan kue atau jualan motor misalnya, atau apapun, atau punya pacar, ya saya bikin efeknya yang keren di belakangnya, backgroundnya bisa ketarik-tarik. Itu sudah bisa semuanya. Nah, dan yang keren juga ada gestur. Teman-teman, gue nggak punya teman lain yang videoin gue, nggak usah khawatir, karena kita sudah ada gestur. Kita tinggal giniin, dia langsung merekam, dan dia mengikuti kemanapun kita pergi. Kita goyang ke sini ngikutin, goyang ke sini ngikutin. Ya. Buat yang jomblo cocok. Ya, dan ada panorama juga untuk membuat foto yang wide angle, lebar atau enggak yang lebih besar lagi daripada yang seharusnya, karena dia ngambil fotonya banyak, tidak hanya satu. Digabungin otomatis langsung, teman-teman tinggal download saja ya kelebihannya itu. Nah, extension rack yang saya bilang dia bisa memanjang. Jadi ini ada fitur rahasia di sini. Kita bisa tarik. Nah, panjangnya lumayan 21,5 cm. Cukup panjang kalau teman-teman mau low angle, ya low angle. Saya coba nyalain dulu ya. Oke. Nah, teman-teman misalnya mau low angle, nggak usah nunduk-nunduk, ya seperti ini aja, bikin ya, pakai handphone bisa kayak gitu, asik banget. Apalagi pakai frame per second yang tinggi, ya, jadi hasilnya ntar bisa di smooth, bisa di slow mo, 60 fps itu udah dramatis. Ya, apalagi kalau teman-teman pakai yang fitur slow mo-nya yang lebih slow lagi. Hal-hal kayak gini sudah dipikirkan sama DJI, karena DJI meriset customer-nya pengennya apa sih, customer-nya butuhnya gimbal yang seperti apa. Dia itu peduli banget, ya, saya peduli banget ya, kayak saya yayangnya aja. Oke, bisa nggak si gimbal ini ngikutin objek yang dikunci? Nah, dia sudah upgrade ke 5.0 untuk active track. Ketika objeknya dikunci, walaupun dia ngumpet di belakang pohon, udah kayak film India ya, ngumpet di belakang pohon gitu ya. Tapi kalau dia nggak keluar dari pohon, tentunya dia bingung. Nah, kebetulan si cowok ini keluar dari pohon, maka akan kekunci, mukanya lagi balik. Ya. Mau bermain-main dengan ini boleh, ya. Asik banget. Nah, yang saya juga suka compatibility-nya. Saya di sini menggunakan DJI mic juga. Nah, DJI mic itu kompatibel dengan berbagai macam device. Ya, ini di luar paket penjualannya. Saya hanya mau memberikan info bahwa kompatibel juga dengan smartphone seperti iPhone, Android, bahkan kamera. Ini bisa tinggal ditempel saja. Ya, ditempel saja ke ini kan colokannya iPhone. Maka kita nyalakan. Oke. Ya, lalu kita mungkin bikin
seperti ini. Nah, teman-teman kan biasa kadang mungkin meliput atau misalnya mereview sebuah mobil, yang mana kalau kameranya menjauh dari orangnya, itu vokal akan kurang baik. Maka teman-teman butuh sebuah wireless mic yang kompatibel. Nah, ini bisa kompatibel dan juga ada lampunya. Ya, misalnya dibutuhkan malam-malam harus ngeliput, itu bisa nyala. Lampunya ini bisa nyala sehingga menyinari area muka kita. Ya. Ya, saya coba aja seperti ini. Ya, ini cukup terang, apalagi kalau teman-teman butuh ekstra cahaya di malam hari atau sore membuat konten. Ini belinya terpisah ya, ini namanya fill light content. Kompatibel dengan ini? Iya, kompatibel sekali. Dan ini settingan lampunya tingkatnya 3 keterangan, dari rendah, medium sampai sangat terang. Ya, asik banget, DJI itu benar-benar nggak main-main dengan sebuah smartphone, sebuah gimbal smartphone. Ada lagi, ini biasanya orang mau beli gimbal itu mikir-mikir, saya kayaknya nggak bakalan pakai gimbalnya. Kenapa? Karena gue jarang jalan-jalan misalnya. Ya, jalan-jalan, paling kalau beli cuma ditaruh di rumah. Gue nggak bisa ngedit, nggak ada orang yang ngajarin gue ngedit. Ya, sebenarnya DJI punya fitur short guides. Short guides ini apa? Nanti kita diajarin. Kita lagi di pantai, kita lagi jalan-jalan di taman, kita tinggal pilih, nanti diajarin, ngambilnya begini, ngeditnya semua otomatis, langsung jadi ajarin. Kita nggak perlu bayar orang lagi untuk belajar bikin konten. Di aplikasinya sudah ada gratis, nggak perlu ada pembayaran apapun. Dan harganya sangat terjangkau. Ya, untuk paket yang ini OM6 itu di harga 2.479.000, yang didapat adalah ini saja. Oke, yang tadi terpisah ya, DJI mic dan juga fill light content itu terpisah. Ini paket yang sangat menurut saya oke banget buat teman-teman yang membuat konten dari sebuah smartphone. Smartphone sekarang udah canggih-canggih. Ya, silakan buat teman-teman yang mau upgrade, di sebelah sana juga ada. Ya, ada iPhone, ada Samsung, silakan. Dan teman-teman bisa membeli juga ekstranya kalau mau lebih keren lagi, nambahin seperti DJI mic. Boleh.